Oke bro, balik lagi di channel Jas Rajak. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang mobil ini. Mobil ini adalah Datsun Go Plus 2016 7 baris. Jadi mobil ini mobil harian yang sering saya pakai. Jadi mobil ini tuh lebih sering ke peruntukannya itu untuk ini loh, untuk ngangkut-ngangkut barang. Jadi kalau bisa dibilang mobil ini cukup mobil yang bekerja keras untuk saya. Jadi mobil ini lebih diperuntukkan untuk ngangkut-ngangkut barang. Jadi kebetulan karena saya juga punya usaha kecil-kecilan, usaha toko sembako. Nah, karena usaha saya juga belum ada mobil ngangkut-ngangkut barang, jadi mobil inilah yang dipakai untuk buat ngangkut barang. Jadi ini mobil pertama di keluarga saya. Jadi mobil ini mobil keluaran 2016 dan saya beli juga di akhir 2016. Nah, setelah setelah kan waktu 2016 itu, waktu beli itu zaman saya masih kuliah ya. Zaman saya masih kuliah dan saya sering pakai buat ngampus juga. Dan setelah selesai kuliah mobilnya dibawa pulang di kampung. Jadi waktu itu saya kuliahnya itu bukan di sini, bukan daerah sini. Jadi ya di luar lah, di Sulawesi, di daerah Sulawesi Tenggara. Nah, terus setelah saya selesai kuliah, mobilnya dipulangkan ke sini di Maluku Utara tepatnya. Nah, bawa pulang di kampung. Setelah bawa pulang di kampung, mobil ini waktu itu setelah saya selesai kuliah, saya belum punya usaha, belum kerja juga, jadi masih bantu-bantulah di usaha orang tua. Nah, setelah itu 2 tahun kemudian saya punya usaha sendiri, dan mobil inilah yang cukup, kalau bisa dibilang mobil ini yang cukup berjasa. Jadi mobil ini langsung diperuntukkan untuk buat ngangkut barang, dan masih mobil pertama, masih mobil satu-satunya di keluarga saya. Jadi belum ada mobil lain, tapi mobil ini langsung diperuntukkan buat ngangkut barang. Dan mobil ini kan sebenarnya kan ada 3 baris. Nah, baris yang paling belakang, nah baris yang paling belakang di situ saya copotnya itu setelah mobilnya itu dikirim dari Sulawesi ke sini. Pas nyampe langsung saya copot. Kenapa saya copot? Tapi waktu saya copot itu kan belum belum ada usaha. Nah, kenapa saya copot? Karena kalau bisa dibilang joknya juga cukup kecil. Cukup kecil dan kayaknya sih lebih kurang fungsional ya. Kalau saya pikir dulu waktu itu kurang fungsional. Jadi saya copotlah si joknya, dan ya otomatis langsung cukup besar untuk si bagasinya. Nah sih nggak besar juga sih, cuman si bagasinya itu dia lebih dalam aja, karena kalau kita lihat dia itu, kalau kita pakai di jok belakangnya, dia tuh pasti akan agak tebal kalau kita lihat di bibir bagasinya itu, dia itu setengah dari bibir bagasinya. Dari lantai ke bibir bagasi itu dia setengah tingginya. Nah, setelah saya copot, dia lebih dalam lagi. Jadi imbasnya memang bagasinya jadi lebih dalam, jadi lebih luas lah. Tapi imbasnya itu kita lebih susah buat masuk atau keluarin barang. Jadi kayak gitu, karena bibir bagasinya yang lebih dalam lagi. Tapi ya plusnya adalah si bagasinya itu jadi lebih luas. Nah, kalau masih ada si jok belakangnya itu, kalau kita masuk atau keluarin barang itu jadi lebih gampang, karena bibir bagasinya itu nggak setinggi ini. Nah, kayak gitu. Nah, setelah saya copot 2 tahun kemudian mulai saya usaha sendiri. Nah, kebetulan ada mobil ini. Jadi mobil ini yang cukup membantu buat saya ngangkut-ngangkut barang kayak gitu.
Jadi barang itu dos-dos itulah. Pokoknya kalau sembako, pokoknya intinya barang-barang sembako lah kayak gitu. Nanti deh kalau saya cari barang atau pergi belanja, nanti saya coba buat videonya. Buat videonya itu tentang seberapa banyak barang yang bisa diangkut di mobil ini. Nah, kayak gitu, karena kalau saya belanja buat ngangkut barangnya tuh cukup penuh. Bukan cukup penuh, tapi penuh sekali. Jadi saya usahakan sepenuh-penuh mungkin biar nggak bolak-balik kayak gitu. Nah, terus setelah saya copot mobil ini, jadi otomatis kan jadi lebih luas. Tapi si mobil ini saya itu udah ganti ininya loh, karpet lantainya itu. Jadi karpet lantainya itu sebelumnya dia itu karpet bludru kayak gitu. Jadi kayak gini. Nah, ini kan karpet bludru nih. Kalau karpet bludru dia itu kan lebih menyerap debu dan lebih menyerap air. Jadi waktu itu mobil ini tuh sempat banjir juga. Banjirnya itu karena sering muat galon. Karena kan kita sering muat galon atau muat benda-benda cair kayak gitu. Dan mobil ini juga kadang kalau saya parkir itu saya sering lupa tutup jendela, dikasih rapat. Ini sebelum saya belum pasang ini si talang airnya. Ini kan sudah pasang talang air nih. Sebelumnya tuh saya belum pasang talang air, jadi jendelanya itu kalau saya parkir mobil saya itu nggak tutup rapat. Saya itu masih sisain sedikit biar ada sirkulasi udara keluar masuk kayak gitu. Tapi saya sering lupa juga kalau hujan. Nah, setelah hujan ternyata airnya masuk jadinya rembes jadinya banjir. Nah, setelah banjir dari 2016 saya beli mobil tahun yang lalu. Mobilnya itu dia tuh sering bau kayak bau lembab, bau air kayak gitu. Nah, di situ saya sudah berpikir bahwa pasti mobilnya ini lantai-lantainya itu tergenang air. Nah, dan setelah saya copot si karpet yang lama itu, karpet bludru, pas saya copot, waduh, mobilnya itu cukup memprihatinkan. Si lantainya itu banyak air. Terus banyak airnya itu banyak airnya tuh lebih ke sini bro, lebih ke ini apa sih, kalau mobil ini tuh kan ada cekungannya ini, tapi cekungannya ini kan sering saya bersihin karena jok belakang juga saya sudah copot. Jadi cekungannya ini fungsinya, jadi kalau di sini tuh kan ada ini loh, ada jok belakang. Nah, sini ada jok belakang. Nah, di sini tuh ada cekungan sedikit buat naro kaki. Jadi mobilnya itu tapak kakinya itu penumpang belakang dia sedikit lebih rendah ke bawah ini. Jadi ini cekungan untuk tempat kaki. Nah, setelah saya copot, jadi mobilnya kan sering saya bersihkan. Cuman mobilnya itu sering tergenang air. Yang jadi masalah tuh sering tergenang air di sini. Dan saya sering lupa juga. Nah, kalau saya sudah lupa itu sekitar berapa ya? Sekitar satu mingguan. Setelah satu mingguan itu baru saya sadar, waduh, ini ternyata ada yang banjir. Setelah banjir karena sering terkena air. Jadi di sini tuh ada karat-karatan dikit kayak gitu, ada sedikit karat. Nah, terus di bagian sini juga. Nah, ini mobilnya agak berantakan sih, bro. Nah, berantakannya tuh kayak gini. Nah, jadi cukup berantakan. Kenapa berantakan? Karena ya gitu, mobilnya itu buat ngangkut barang juga, tapi ya gitu, karena sering ngangkut barang juga. Jadi apa ya, hampir setiap hari itu pasti ngangkut barang. Jadi kalau harus rajin juga sih kalau dibersihin. Kalau nggak malas ya harus rajin dibersihin. Nah, jadi yang sering tergenang air itu di bagian sini, bro. Pokoknya di bagian ini tuh, di bagian jok baris kedua itu, di sini tuh sering tergenang air dan susah buat dibersihin. Nah, setelah saya copot setelah sekian tahun dari 2016, saya niat untuk copot sendiri. Terus saya bersihin, saya keringkan. Sini tuh banyak tergenang air. Nah, terus ada karat-karatnya juga mobil ini.
Jadi airnya itu bukan air dari luar sih, tapi air yang dari dalam, yang kayak air dari luar sih juga. Maksudnya air dari luarnya itu air yang ini loh, karena saya kan sering lupa buat nutup si jendelanya ini. Nah, sering lupa buat nutup jendelanya, jadi gitu deh, dia sering masuk air. Jadi sebelumnya tuh saya belum pasang si talang air. Nah, karena saya sering lupa juga nutup jendelanya, akhirnya airnya masuk ke dalam. Terus sumber airnya juga dari saya sering muat galon kayak gitu. Saya kalau sering beli galon itu biasanya sekali beli itu sampai 8 sampai 9 galon, persiapan lama kayak gitu. Nah, karena sering muat galon, karena galonnya tuh nggak rapat kan, jadi dia tuh sering goyang-goyang, terus airnya tuh ada yang tumpah-tumpah. Jadi secara saya nggak sadar tuh airnya tuh ternyata ya gitu tumpah-tumpah. Terus saya copot semuanya. Terus di bagian sini juga bro, nah di sini agak jorok sih sebenarnya. Nah, di bagian sini, di depan sama si bagian driver sini yang paling parah, paling parah, karena dia itu agak gimana ya, agak kalau kita mau bersihin secara mandiri susah juga, cukup rumit. Jadi saya niatkan untuk beli si karpet kulitnya ini. Saya beli karpet kulit, saya beli di Shopee. Tapi saya lupa juga sih harganya berapa. Nanti kalian bisa cek aja di Shopee. Harga segitulah pokoknya saya beli. Nah, saya beli, barangnya datang, terus saya copot semua. Jadi karpet sebelumnya itu kan karpet bludru dan si mobil ini tuh pas saya copot ternyata dia tuh nggak ada peredam sama sekali. Ada sih peredam, tapi peredam itu hanya sedikit. Dia tuh hanya di bagian jok, di bagian penumpang depan sama si di bagian driver, dan itu pun hanya sedikit. Jadi dia si ininya si peredamnya itu kayak gini, apa sih namanya itu? Ini loh, kayak gini. Kayak gini. Ini. Nah, ini tuh peredamnya dari dealer, dan ini tuh nggak terlalu tebal. Jadi dia tuh nggak terlalu tebal. Jadi kalau bisa dibilang ini mobil cukup berisik dari bagian bawah kolong karena peredamnya juga cukup tipis. Nah, setelah itu saya copot semua karpetnya, saya ganti. Karpet yang lama tuh saya cuci karena sudah bau dan lembab. Saya keringkan dulu, saya keringkan semua. Setelah itu saya pilok saja. Saya pilok warna putih. Nah, saya beli toko material, saya amplas. Saya bikin aja sendiri, karena saya pikir juga kan ini kan hanya di bagian dalamnya aja yang nggak kelihatan secara langsung dan nggak tersentuh tangan atau dilihat secara langsung lah sama orang. Makanya saya pikir ya mendingan dipilok saja, yang penting kan karatnya juga tertutup. Dan saya bakalan pakai si karpet kulitnya ini. Saya pakai karpet kulitnya nanti. Setelah itu saya keringkan, saya cat pakai pilox. Terus setelah itu saya mulai pasang kembali. Saya cuci dulu si karpet yang lama tuh saya cuci, saya keringkan. Setelah saya keringkan baru saya pasang kembali si karpet yang lama itu. Nih, karpet yang lama itu masih ada. Jadi dia nih. Nah, ini karpet yang lamanya ini. Jadi mobilnya agak jorok sih. Nah, terus saya pasang juga si karpet kulitnya ini. Jadi ini karpet kulitnya ini sebenarnya kurang presisi juga sih. Jadi ya maklumlah, dia tuh nggak rapi. Tapi bagian belakang cukup rapi bro. Kalau bagian belakang baris kedua sama baris belakang itu rapi. Tapi yang nggak rapi itu hanya di bagian ini.
bagian pintu-pintunya ini aja. Jadi dia tuh nggak rapi. Tapi kalau kalian bawanya ke ahlinya, kalian beli karpet kulitnya terus kalian bawa ke tukang jok, mungkin bisa lebih rapi lagi daripada ini. Pasti mereka kan lebih paham lah, mereka kan ahlinya, jadi mereka pasti bisa ngerapihinnya juga. Tapi saya nggak bawa ke tukang jok, saya pasang aja sendiri. Kenapa saya nggak bawa di tukang jok? Karena di sini di kampung saya itu nggak ada bengkel jok kayak gitu bro, jadi saya pasang aja sendiri kayak gitu. Jadi jendelanya ini kan sering terbuka meskipun saya parkir, tapi nggak sebesar ini sih. Ini karena lagi parkir aja di rumah, jadi dia tuh terbukanya agak besar. Tapi kalau misalkan saya parkir di jalan itu, dia nggak terlalu besar, dia tuh agak sedikit saya tutup agak rapat sedikit. Kenapa saya sering buka begitu? Karena ini loh, saya sudah copot ininya, sudah engkolnya. Karena jelek juga sih kalau pada saat pintunya pintunya terbuka kayak gini, kayak di jalanan umum kayak gitu, kan kelihatannya kayak mobil jadul. Jadi saya copot lah kayak gitu, jadi kelihatannya tuh nggak bakalan kelihatan ininya loh, engkolnya ini. Jadi kalau orang dari luar itu orang kira oh itu mungkin power window yang ada titik hitamnya ini. Jadi kayak gitu. Kalau kalian mau cari bengkel mobil atau beres, bengkel resmi, di sini tuh nggak bakalan ada bro. Di sini showroom ada satu aja. Itu showroomnya showroom Suzuki, showroom mobil Suzuki. Kalau bisa dibilang sih mobil ini jarang perawatan juga sih, jadi perawatannya itu hanya perawatan mandiri. Dan mobil ini kan dari 2016 ya, mobil ini kalau bisa dibilang cukup rendah juga kilometernya. Jadi dia baru di 20.658. Nah tapi ya gitu kondisinya ya ingin, karena mobilnya juga sering dipakai. Kenapa kilometernya rendah? Karena di sini itu kan pulau ya, jadi pulaunya itu kecil. Pulaunya kecil, jadi jarak tujuannya itu kan kecil. Jadi kayak gitu. Nah, jadi mobil baru aja tadi saya selesai nyuci. Jadi ya lumayan bersih lah daripada yang tadi daripada barusan yang tadi. Cukup bersih. Jadi hari ini saya mau ke ini dulu, mau beli makanan dulu. Nanti setelah itu baru saya lanjut ngisi bensin, karena bensinnya udah cukup sekarat nih, udah berkedip, tinggal 1 bar aja. Jadi kita jalan dulu. Dan mobil ini untuk sensor parkirnya juga udah udah error. Jadi kayak gini, kalau pada saat kita gigi mundur dia tuh bunyi terus, meskipun di belakang tuh nggak ada ini loh, nggak ada penghalang apa-apa tuh. Belakang tuh cukup jauh, nggak ada objek di belakang, tapi sensornya tuh bunyi terus. Jadi kayak gitu. Kita sambil jalan aja. Oh, wipernya saya mau turunin dulu. Ini juga tadi kelupaan lagi. Kita belum masuk, kaki dikebas-kebas dulu kayak gini biar mobil bersih. Sekarang kita lanjut jalan lagi. Kamera saya taruh di bentar. Nah, kita sambil jalan. Jadi saya tadi rencana mau ke ini dulu, mau ke SPBU dulu, mau ke pom bensin. Tapi karena berhubung saya juga lagi cukup lapar, di rumah juga makanan belum ada, tapi saya mau beli makanan dulu.
lihat makanan apa yang mau saya beli. Jadi mobil ini dulu belinya itu kan tadi saya udah bilang di tahun 2016 akhir. Nah, mobil ini itu belinya dari Kota Kendari. Kota Kendari waktu itu saya masih kuliah. Mobilnya saya pakai buat ngampus juga. Saya buat bolak-balik ngampus sama kosan. Terus setelah selesai saya kuliah, mobilnya saya kirim lewat kapal ini loh, kapal apa namanya, bukan kapal feri. Biasanya kan orang kalau mau gampang itu kan mobil itu kan naik aja kapal feri biar gampang pengirimannya. Nah, kan langsung masuk aja. Nah, mobil ini tuh saya muatnya pakai kapal perintis. Kapal ini loh, kalau kalian tahu kapalnya itu kapal Sabuk Nusantara. Tapi saya lupa juga sih Sabuk Nusantara yang berapa, tapi karena Sabuk Nusantara juga itu kan kapalnya cukup banyak. Kayak istilahnya kayak kapal-kapal subsidi gitu loh. Jadi tiketnya itu cukup murah untuk tiket per orangnya. Nah, dan waktu itu saya muatnya itu pakai kapal Sabuk, dan kapal Sabuk itu di situ orang-orangnya juga cukup saya kenal, jadi bisa saya nego harganya waktu itu. Jadi saya dapatnya juga cukup murah juga sih, dari Kendari ke Maluku Utara. Kalau nggak salah berapa ya waktu itu, sekitar 4 jutaan kalau nggak salah. Itu terhitungnya cukup murah loh, daripada kalau kita naiknya itu naik ferry. Nah, ini udah nyampe. Waduh, tutup lagi bro, tutup. Jadi ini tuh, ini warungnya, tapi lagi tutup juga. Padahal ini enak loh makanan. Kita coba cari yang lain aja. Nah, jadi cukup murah waktu itu. Waktu saya dapat harga ongkos kirimnya sekitar 4 jutaan lah kalau nggak salah. Itu tiap hitungnya cukup murah. Kalau daripada kita harus naik ferry, jadi ferinya itu nggak bakalan ada ferry langsung. Jadi ferinya tuh harus singgah dulu. Kita beli makan aja di situ. Mari kita lihat saya mau beli apa, tapi saya rencana sih beli apa namanya? Beli apa lagi namanya? Bebek penyet. Jadi kita pergi dulu beli makanan. Mbak, bebek penyet satu. Bebek penyet satu yang paha. Ya? Oh. Berapa lama, Mbak? Balik berambil boleh? Nanti dia pun sambal pisah ya, jangan pedis. Pakai nasi satu. Tadi udah saya mau beli tadi, tapi pesanannya itu lagi banyak. Mereka lagi cukup sibuk. Dan pada saat saya nanya tadi makanannya, mereka agak ini juga sih. Mungkin karena mereka lagi sibuk, jadi agak cuek juga. Tapi sudah saya pesan tadi sih, saya bilang nanti balik saya ambil. Nah itu bro, jadi lanjut lagi. Jadi cukup murah harganya kalau dibandingkan sama harga ferry. Nah, pada saat proses mobil
dinaikkan dari dermaga ke kapal itu. Jadi mobilnya itu diangkut pakai ini loh, pakai crane kapal yang biasanya ada depan untuk muat barang dari apa namanya ya, biasa kapal ngangkut kontainer itu loh ke kapal. Alah, mobil baru cuci. Aduh, jangan kayak gini, merah kayak gini. Nah, muatnya pakai crane, dan waktu pada saat pemuatan pakai crane waktu itu, mobilnya itu hampir aja jatuh ke laut. Karena pada saat si buruh pelabuhannya itu proses pengikatan, mungkin proses pengikatannya itu nggak simetris sama antara ban roda kiri sama roda kanan itu, mungkin ada yang nggak seimbang. Jadi pada saat kan di crane itu dia itu kayak diikatnya itu pakai tali yang sudah dianyam, gitu bro. Nah, pakai tali yang sudah dianyam, terus kayak jaring. Nah iya, kayak jaring, tapi talinya itu kan tali yang besar itu loh, yang tali kuat, tali kapal. Nah, terus mobilnya itu bannya si jaringnya itu posisinya kayak gini, ini jaringnya kan, terus mobilnya di atasnya jaring, terus dibungkus pakai si jaringnya itu, terus diikat. Nah, mungkin proses itunya yang pada saat mobilnya itu ditaruh di atas jaring itu, dia tuh nggak seimbang. Jadi pada saat mobil sudah diangkat crane dari pelabuhan ke dermaga, jadi mobilnya tuh posisinya sudah di atas udara. Mobilnya itu pada saat diangkat dia tuh sempat gini loh, sempat begitu. Pokoknya ginilah. Di situ kaget saya. Aduh, ngeri juga sih. Tapi untungnya sih nggak apa-apa, pada saat gini aja langsung bisa dikondisikan. Jadi ya aman, nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kita lanjut ke pom bensin dulu. Saya mau isi bensin, habis itu lanjut lagi cari makanan karena belum saya dapat. Oke, kita lanjut ke SPBU, nanti kita lanjut lagi semua. Oke, kita sudah sampai di SPBU. Kita mau lanjut isi bensin dulu. $150 bang? Iya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi saya ngisi bensinnya itu di harga 150.000. Tadi posisi bensinnya itu udah berkedip. Jadi kalau bisa dibilang berarti bensinnya itu udah sekarat. Nah, di 150 itu kita dapat di
3 bar. Kita dapat di 3 bar kayak gini bro, kalau kelihatan sih. Nah kayak gitu. Nah untuk kondisi lalu lintas di sini kayak gini bro. Kondisi lalu lintasnya tuh nggak terlalu rame, juga sih. Ini juga sebenarnya sih rame kalau pagi ya. Sekarang sih sudah siang, sudah jam makan siang, sudah hampir jam setengah 1. Nanti kita lanjut lagi ya, saya sambil nyetir dulu. Nah kita lanjut lagi ke ini, kita cari makanan dulu deh. Kita cari makanan. Saya rencana beli apa lagi ya. Tadi itu nggak dapat makanan. Bukan nggak dapat sih, dapat, tapi si penjualnya tadi itu kayaknya lagi sibuk lagi ngurusin pesanannya dia yang katanya lagi banyak. Dan tadi waktu saya nanya, dia juga orangnya kayak agak-agak cuek, mungkin lagi kecapean, lagi ya gitulah kalau mungkin lagi banyak yang diurusin. Tapi tadi sudah saya pesan sih, saya bilang nanti saya balik saya ambil. Nggak tahu deh itu kalau saya kesana udah ada atau belum, tapi saya mau ke ini dulu, ke tempat makanan yang lain dulu. Kita beli ayam geprek. Nah saya sudah nyampe di warung makan yang tadi ini, yang si bebek penyet tadi. Saya mau tanya dulu apakah pesanan saya sudah siap atau belum. Kalau misalkan belum siap ya sudah, batalin aja deh, kita cari tempat lain aja. Ini tadi barusan saya udah beli ini loh, tadi beli ayam geprek seharga 20.000. Jadi ayamnya itu kayak gini, tapi nggak digeprek juga sih, cuman sambalnya aja, sambal ayam geprek, sambal matah atau sambal apa. Nah kayak gini, jadi tanpa nasi, harganya itu 20.000. Jadi yang kita dapatkan di sini, dapat ayam sepotong, ayam bagian paha bawah, dapat 2 ketimun, sambal dapat 1 sambal sambal matah atau sambal geprek atau sambal apa nih, pokoknya sambal itulah. Yang jelas tadi saya pesan itu ayam geprek, udah digeprek tapi sambalnya dipisah. Saya lebih suka kayak gini sih daripada sambalnya harus langsung ditaburin ke si ayamnya. Jadi sekarang kita lanjut ke si bebek penyetnya. Sudah siap atau belum? Kalau misalkan belum siap, kita cari tempat lain aja. Oke, kita ke sana. Berapa? 35. Iya. Bebek, angkot. Iya. Saya pakai nasi. Saya bilang saya pakai nasi. Kampung pakai nasi? Oh iya. Wah, nasi iko. Oh, ini 35. Ah iya. Oke. Rame sudah di warung. Capek. Kasih. Oke. Jadi udah saya dapat bebek penyetnya. Nanti sampai di rumah baru kita unboxing, kita review seperti apa makanannya.
jadi food vlogger lagi nih. Oke, kita sampai di rumah. Ntar nyampe di rumah baru kita lanjut lagi. Oke bro. Nah, jadi kayak gini yang tadi barusan saya beli. Jadi saya beli tadi itu si bebek pinyet. Jadi bebek pinyet itu kita dapat yang bagian paha bawahnya, sama dapat 3 ketimun, terus dapat kemangi, dapat tahu sepotong, dapat tempe juga sepotong, dapat terong yang sudah digoreng, sama dapat nih kol goreng kayak gini. Sebenarnya saya juga nggak suka sih kol goreng kayak gini. Ini tuh tinggi kolesterol, jadi saya nggak terlalu suka sih sebenarnya sih. Tapi sebenarnya kalau dimakan enak, tapi kalau ini sih saya menghindar aja sih. Saya hindari maksudnya kayak gitu. Terus tadi saya belinya tuh nggak pakai nasi. Jadi ini harganya tadi itu di 35.000 tuh tanpa nasi. Jadi kalau kalian pakai nasi di harga 40.000. Nah, terus tadi si ayam gepreknya ini, ayamnya udah digeprek bagian paha tapi sambalnya nggak ditaburin. Tapi memang dari sananya tuh memang kayak gitu, dan saya juga nggak suka sih kalau sambalnya tuh udah ditaburin di sini. Dan dapat 2 ketimun, dan harganya ini di 20.000. Kalau ini nggak pakai nasi juga ya, jadi harganya itu 20.000. Kalau kalian pakai nasi di harga 25.000. Dan ini nasi saya masak sendiri, nasinya itu nasi di rumah aja. Sama sama si bebek penyetnya ini kita dapat sambal juga kayak gini. Sambal penyetnya, sambalnya tuh saya pisah. Harusnya tuh sambalnya itu dia itu digabung di sini harusnya, tapi saya bilang nggak dipisah. Saya suka kayak gini, nanti saya makan aja langsung kayak gitu. Oke, segitu aja dulu bro untuk vlog hari ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like, komen kalau ada yang kalian mau tanyakan. Oke, thank you bro, makasih. Assalamualaikum.